Baik, pada segmen kali ini kita akan masuk pada suatu analisis keputusan dengan kita menambah satu konsiderasi baru, yaitu akuisisi informasi. Apa yang dimaksud dengan akuisisi informasi? Jadi pada segmen sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada dua kemungkinan terkait dengan probabilitas. Ada probabilitas yang sifatnya adalah sesuatu yang sudah kita temukan di awal, ada juga probabilitas yang harus kita cari dulu atau kita melakukan eksperimen setelahnya. Nah, untuk melakukan proses, eksperimen tersebut tentunya ada biaya, dan di sini kita ingin melakukan proses akuisisi informasi di mana biaya yang kita keluarkan untuk melakukan proses eksperimen atau proses survei, ini kita masukkan dalam analisis. Misalnya di sini jika survei dilakukan, maka survei akan mengenakan biaya sebesar Rp10.000. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa pada analisis sebelumnya, survei tersebut akan memberikan dua temuan. Temuan apabila terjadi persaingan yang ketat dan persaingan yang tidak ketat, yaitu temuan satu dan temuan 2. Dengan masing-masing probabilitas yang baru untuk setiap status untuk setiap temuan adalah di sini bisa kita lihat pada tabel dan untuk nilainya sama dengan apa yang sudah kita dapatkan pada segmen sebelumnya. Nah, di sini kita juga perlu menghitung probabilitas gabungan. Dengan probabilitas gabungan tersebut, kita dapatkan dari hasil perkalian probabilitas yang sebelumnya dengan probabilitas yang baru. Dan untuk caranya sama seperti pada segmen sebelumnya. Dan terakhir, di sini kita akan mendapatkan probabilitas posterior, yaitu probabilitas yang baru setelah kita melakukan survei. Nah, pertanyaannya adalah, apakah survei perlu dilakukan? Nah, inilah yang akan kita analisis dengan mengakuisisi informasi tersebut, karena proses survei sekarang akan memberikan dampak biaya. Nah, yang akan kita lakukan di sini untuk analisis keputusannya menggunakan diagram pohon. Nah, diagram pohon ini kita sekarang memiliki dua keputusan. Keputusan yang pertama adalah kita akan melakukan survei atau tidak. Nah, ketika kita tidak akan melakukan survei, maka kita akan masuk ke keputusan satu dan keputusan 2, yaitu akan beli berapa banyak, dan setiap keputusan akan memberikan dampak, yaitu berupa status, dan setiap status akan memberikan keuntungannya masing-masing. Sini. Nah, di sini kita mulai konsiderasi bahwa kita akan melakukan survei, di mana survei ini akan menghasilkan atau akan mendapatkan output berupa suatu temuan atau adanya kemungkinan tadi ada persaingan atau tidak. Nah, di sini temuan akan memberikan suatu probabilitas tertentu, yaitu probabilitas untuk adanya satu eh, proses persaingan di temuan satu adalah 0,19 dan di temuan 2 adalah 0,81. Nah, di sini kita akan melihat bahwa setiap temuan akan memberikan dampaknya masing-masing dari sisi probabilitas untuk masing-masing status atau kejadiannya. Jadi di sini kita mendapatkan probabilitas yang baru atau probabilitas posterior karena adanya temuan-temuan di sini. Dan tentunya di akhir kita akan mendapatkan masing-masing table payoff atau output dari masing-masing status dan keputusan yang diambil. Nah, di sini caranya sama. Dengan menggunakan diagram pohon ini, kita akan melakukan proses hitung mundur. Jadi dari ujung sebelah kanan, yang mana ujung ini menentukan output dari keputusan. Di sini sama, kita akan melakukan proses perhitungan ekspektasi keuntungan, jadi dikalikan saja minus 150 dengan probabilitas terjadinya status 1. Kemudian untuk setiap status dicari juga tadi keputusan yang paling optimumnya. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan hasil yang pertama untuk masing-masing temuan dan masing-masing keputusan kita menghasilkan suatu nilai output-nya. Misal di sini untuk untuk temuan atau untuk kita melakukan survei, kita akan mendapatkan nilai output misalnya status 1 sampai status 3 dengan keputusan 1 adalah 71,05. Jadi ini didapatkan dari kalian melakukan proses perhitungan atau mencari ekspektasi matematisnya. Jadi 150 dikali dengan 0,368, 200 dikali 316, dan 200 dikali 316, kemudian dijumlahkan dihasilkan 71,05.
Nah, kemudian untuk status kedua keputusan kedua dijumlahkan min 21,05. Nah, di sini kita bandingkan keputusan mana yang diambil dari nilai maksimasinya. Nah, sehingga didapatkan maksimasinya sebesar 71,05. Nah, hal ini juga kita lakukan untuk temuan yang kedua. Kita lakukan proses induksi mundur. Jadi dari min 400 dikalikan 0,037 sampai dengan yang 400 di sini dikalikan pada status 3. Nah, keputusan 1 ketika dijumlahkan didapat 187 dan keputusan 2 251,85. Maka kalian bandingkan lagi untuk masing-masing keputusan ini ternyata keputusan 2 lah yang diambil. Mengapa? Nilainya memaksimasi dan untuk yang sebelumnya kita mengambil keputusan 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk masing-masing temuan akan memberikan dampak atau akan memungkinkan dia memberikan satu kontribusi probabilitas. Nah, di sini kita akan melakukan proses perhitungan untuk probabilitasnya, yaitu berapa ekspektasi keuntungan yang didapatkan untuk temuan 1 maupun temuan 2. Nah, di sini kalian mengalihkan nilai 251 dengan 0,81. Ini kita kalikan. Nah, sehingga nilai yang didapat adalah 217,5. Jadi nilai 217,5 itu didapat dari 251,85 dikali dengan 0,81. Kemudian di sini dihasilkan nilai 203,9985 hasil perkaliannya. Kemudian untuk keputusan 1 pada temuan 1, kalian juga mengalihkannya dengan probabilitasnya. Di sini nilai 71,05 dikalikan dengan 0,19. Nah, maka didapat nilai 13,4995. Nah, nilai tersebut kita tambahkan, maka didapat nilai 217,5. Nah, yang dimaksud nilai 217,5 ini interpretasinya adalah bahwa dengan kalian melakukan survei, kalian akan mendapatkan ekspektasi keuntungan sebesar 217,5, tergantung nanti temuan di lapangannya apakah terjadi indikasi persaingan ketat atau tidak. Nah, di sini, namun demikian, kita ketahui bahwa melakukan survei itu memberikan suatu biaya sebesar minus 10, maka 217,5 kalian tambahkan dengan minus 10, didapat 207,5. Nah, jadi di sini, kalau misalnya kalian akan membandingkan proses akuisisi informasi tersebut berdasarkan nilainya, nah bisa jadi apabila nilai surveinya di sini minus 50, yang akan menyebabkan nilainya lebih kecil daripada nilai 200 ini, maka tidak melakukan survei adalah keputusan terbaik. Tetapi di sini kita ketahui bahwa melakukan survei menjadi suatu keputusan yang paling baik karena kita akan mendapatkan ekspektasi keuntungan sebesar 2105 dengan mengetahui tadi bahwa di sini ada kemungkinan temuan-temuan selama nanti di lapangan untuk probabilitas posterior. Dengan demikian, keputusan dari diagram pohon ini adalah kita melakukan survei. Kemudian jika survei menghasilkan temuan 1, maka pilih keputusan 1. Jika survei menghasilkan temuan 2, maka pilih keputusan 2. Oke, sekian untuk segmen kali ini.